Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my name is Rizka Desvita Fitriana. Number name 857005673. How are you today? Wish you always amazing. Allahu Akbar. Saya selalu berharap kalian tetap baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu dilindungi ya. Kali ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang transportation ya. Will be discuss about transportation. Nah, transportasi ini banyak banget modelnya ya. Nah, tapi kali ini yang pertama, the first, kita akan membahas tentang local transportation, yaitu transportasi lokal. Karena di setiap daerah atau setiap negara itu mempunyai transportasi lokalnya sendiri-sendiri nih. Contohnya di Indonesia saja itu bisa kita sebutkan ada bajai, angkot, kemudian ada bus ya, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari local transportation. Kemudian langsung saja ke sample dialog atau cara kita menanyakan bagaimana dan seberapa lama kita bisa sampai ke tujuan kita, atau bagaimana sih caranya menanyakan ya. Kita bertanya nih, bagaimana menanyakan seberapa lama kita menuju tempat tersebut. How do you get to work? Bagaimana kamu akan bekerja, atau kamu maksudnya adalah bagaimana kamu kesananya gitu, berangkat bekerja, seperti itu. Kemudian I usually go by bus. Saya selalu menggunakan bus karena bus termasuk dalam local transportation, seperti itu. Really? How long does it take? Sungguh seberapa lama hingga sampai di sananya? Oh, I usually take about 15 minutes. Saya selalu sampai itu 15 menit begitu. Nah, untuk menanyakan seberapa lama, kita bisa menanyakan tentang yang mana, di mana. Biasanya yang mana nih busnya, atau di mana atau di mana bus yang ke arah Jember, seperti itu. Atau how long ini untuk seberapa lama sih perjalanan yang dimakan untuk ke tujuan kita, seperti itu. Contohnya, the example, excuse me, which is the bus to the station? Permisi, bus yang mana yang mengarah ke stasiun, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan get off and get in. Get off ini untuk kita menanyakan turunnya di mana, dan get in naiknya di bus yang mana, atau biasanya di mana nih kita naiknya gitu. Contoh untuk menanyakan, where should I get in? Where should I get off? Seperti itu. Itu adalah sedikit pembahasan tentang local transportation, teman-teman. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang prohibition and suggestion. Prohibition ini adalah kalimat larangan, sedangkan kalimat suggestion itu bermakna tentang kalimat yang berisikan pesan atau saran, seperti itu. Prohibition, language expression ya, ekspresi kita yang berisikan larangan untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri yang utama kalimat prohibition itu menggunakan kata don't, jangan, seperti itu. Nah, contohnya nih, ketika dia menggunakan verb atau kata kerja, don't park here, jangan don't, jangan parkir di sini. Don't turn left, it is forbidden, seperti itu. Kemudian don't be late, you will miss the rain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang suggestion. Apa sih suggestion ini? Yaitu
a sentence containing suggestion or message. Kalimat atau kata-kata atau language expression juga bisa yang berisikan tentang pesan atau saran, seperti itu. Contohnya, you had better wait for some moment. There are many buses to Bandung. Anda sebaiknya menunggu beberapa saat karena banyak bus yang ke arah Bandung. Nah, itu merupakan kalimat atau kata-kata ataupun language expression yang menyarankan kita untuk sebentar menunggu sebentar karena bus yang mengarah ke Bandung itu sangat banyak, seperti itu. Nah, untuk bab yang selanjutnya atau tema yang selanjutnya, kita akan membahas tentang asking or giving direction. Itu tentang menanyakan dan memberi arah jalan, karena biasanya kita sebelum pergian atau ketika kita ada di stasiun ya, kita akan menanyakan nih, atau terminal, bus mana yang arah ke Jember nih Pak, seperti kan arah-arahnya kita menanyakan, seperti itu. Contoh dari asking direction yaitu ada, excuse me, could you tell me the way to the post office please? Permisi, bisakah Anda memberitahu saya jalan ke kantor pos? Karena biasanya kita ketika kita bingung ya, mending kita bertanya, seperti itu. Kemudian ada contoh dari giving a direction, yaitu memberikan arah jalan. Contohnya atau ciri-cirinya, terdapat kalimat imperatif. Kemudian ada sequence marker. Kenapa? Karena biasanya ada first, then, after that, finally. Karena dalam bahasa kita pun ketika kita menanyakan Bapak, misalkan Bapak arah ke kantor pos sebelah mana ya? Seperti itu. Maaf Pak, arah ke kantor pos di sebelah mana, ke arah-arahnya, seperti itu. Yang pertama, misalkan nih, pertama lurus saja hingga nanti bertemu dengan pertigaan belok kanan. Kemudian yang kedua, gitu kan. Makanya di sini menggunakan atau ciri-cirinya yang paling jelas itu ada sequence marker, seperti itu. Nah, kemudian bab yang ketiga itu mengenai out of town transportation atau tentang menanyakan ongkos. Karena biasanya kita menggunakan angkutan umum itu menanyakan ongkosnya, atau biasanya sudah dipatok sebelumnya ya, karena kita sudah berlangganan lah biasanya, seperti itu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching. Nah, ini ada contoh sampel dialog untuk menanyakan ongkos ya. Contohnya adalah, excuse me, permisi, how much does it take to Malioboro? Seberapa banyak yang harus saya bayar ketika saya ingin menuju ke Malioboro? Well, just pay 15.000 rupiah. Hanya membayar 15.000 rupiah saja. Kemudian, oh, how expensive? Oh, how expensive is it? It is. How about 7.000? Terlalu mahal, atau baginya itu mahal ya. Bagaimana jika 7.000 rupiah saja? No, it is far from here, sir. Atau bisa kita artikan, biasanya di sini memang sudah patokannya seperti itu di sini Bapak, misalkan seperti itu ya. Well, how about 10.000? Dia masih menawar nih. Bagaimana jika 10.000? Oke, please, gitu. Nah, itu adalah kesepakatan antara si penumpang dengan bapak sopirnya. Ketika sudah disepakati tidak apa-apa, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mariska Desvita Fitriana. Di sini saya akan sedikit I to tell artikel in yang the title Swiss banks save heaven for money from around the world. Switzerland is not only well known for chocolate and its watchmaking industry. It is also famous for its unique banking and financial system. Banks play an important role in Switzerland's economy. Swiss banks have been considered to be the most secretive in the world for many countries. About a third of all money held outside a person's house country hundreds of billions of dollars is deposited in Swiss banks. Switzerland kita ketahui tidak hanya coklat dan industrinya saja, dia juga terkenal akan banknya yang unik dan finansial sistemnya. Banknya bermain di ekonomi. Kemudian, banking in Switzerland goes back to the 18th century. In the past, not only rich people but also authoritarian regimes and dictators have secreted their money in Swiss banks. Foreigners who live in unstable and troubled areas also tend to keep money in secure Swiss banks instead of their own. During World War II, German Nazis much of the country wealth, especially money and gold taken away from Jews in Switzerland. Switzerland has two large banks, UBS and Credit Suisse. Nah, Switzerland ini mempunyai dua bank yang cukup besar, yaitu UBS dan Credit Suisse. Private banking also has a country-long tradition in the Alpine country. Currently, about 130,000 people work. Ada 130.000 orang yang bekerja in the banking sector. Dia bekerja di sektor bank. Major banks have overseas bank has that employ thousands. Switzerland popularity as a safe bank has many reasons. For one, the country has a very stable and prosperous economy and one of the highest per capita incomes in the world. It has been natural for many countries, especially during the two world wars. In addition, the Swiss franc is one of the most stable currencies in the world. Swiss banks have to follow very strict privacy rules. In 1934, a law was passed that forbade Swiss banks to reveal the name of account holder. Banks protect the privacy of their clients in a way no other country in the world does. If a Swiss banker reveals anything about a person's bank account without permission, he commits a criminal. Such regulation
have made Switzerland a popular destination for foreigners who do not want to pay taxes in their own country. Lately, however, tetapi, the Swiss government has been under constant pressure by other countries to change their bank laws, making it possible to travel the name of possible drugs dealer or international criminal. EU officials claim that more and more citizens are moving their money to Switzerland to escape taxation in their home country. Income that is not reported to the government is often officials have been working together with international financial experts to combat money laundering. Under new law, the must report any financial transaction that looks suspicious. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.